Karis dan Shalom, grace and peace from God the Father, Son, and Holy Spirit be with you all. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian di mana saja berada, dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang terakhir, dan saya akan khotbah secara spesial khusus di ayat yang ke-18. Saya akan mengambil ayat 18 sebagai ayat khusus karena di minggu-minggu ini, di bulan Agustus dan seterusnya, saya ingin berfokus pada topik yang berhubungan dengan keluarga. Mari kita mendengar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat 25. We will hear the word of God from Genesis chapter 2 verse 8 to the end, which is verse 25. I am going to preach from verse 18, in which I will focus on the topic about the family. And in this month and continue a time, I will be preaching and teaching on the topic of family. And this is, I plan to do this because of the requirement from the listeners and from the congregation that I should preach from the Word of God in connection with family. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai terakhir, demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden yang membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Ia menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. So far the reading of the word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Saya ingin membaca lagi ayat teks atau nats yang akan saya khotbah itu dari ayat 18. I like to read again from verse 18 as the special text in this time. Verse 18 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya ingin baca juga dalam bahasa Inggris NIV. I like to also read from English version, New International Version. Verse 18. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. A helper suitable for him. Saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini. Demikian. Penolong yang sepadan. Itulah istri. Penolong yang sepadan. The wife as the suitable mate, suitable partner for the husband. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa mulai dari minggu ini saya akan
berfokus pada ayat-ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan keluarga. Dan oleh karena itu saya memulai dengan keluarga, yaitu istri, suami, kemudian anak-anak, dan keluarga secara satu unit. Saya memulai dengan istri karena ini menarik perhatian tatkala saya membaca akan firman Tuhan dari kitab Kejadian ini. Salah satu yang menarik yaitu bahwa banyak orang menarik kesimpulan yang tidak alkitabiah tentang posisi seorang istri. Banyak budaya juga yang menerapkan aturan dan sistem dan terjadi dalam budaya di mana peran dan posisi wanita dalam keluarga atau istri berbeda atau berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Bukan saja itu, di dalam sejarah kehidupan yang berjalan ada lagi pengajaran yang namanya gender yang juga menekankan tentang posisi wanita yang dianggap sebagai posisi yang sangat rendah, dan terjadilah gerakan genderisasi atau gerakan perempuan oleh karena pemahaman menafsir atau menyimpulkan teks khususnya ayat 18 ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Oleh karena itu saudara, saya berharap dengan khotbah pengajaran pada saat ini semoga menolong saudara dalam memahami posisi seorang istri, posisi para perempuan, posisi wanita bersama dengan posisi laki-laki, baik dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam gereja, dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga berharap bahwa lewat khotbah saat ini menolong anak-anak muda yang masih bujang dan berharap untuk memperoleh pasangan yang alkitabiah, pasangan yang surgawi, agar memiliki konsep alkitabiah yang tepat, yang surgawi. Dan kiranya dengan pengajaran ini memberikan gerakan, memberikan semangat bagi anak-anak muda, baik laki-laki untuk memahami tentang perempuan, dan juga perempuan dapat memahami tentang dirinya, posisinya, kekuatannya, kehebatannya, kemampuannya, bagaimana Tuhan telah mengatur tentang posisi wanita, posisi istri di dalam keluarga. Saya berharap bahwa dengan pengajaran khotbah pada saat ini memberikan konsep alkitabiah yang menghibur dan yang menguatkan. Mari kita kembali melihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab, yaitu dalam ayat 18 yang mana dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. I hope that through this teaching and preaching, we all can hold a biblical understanding or concept about the life in the family
specifically about the task and role and function of the wife and the woman over against the unbiblical teaching that coming from a feminism movement, gender philosophy, cultural tradition that's bringing something different from what the Word of God is teaching. I hope also for the young men can understand what God is talking about, the position of the woman, and at the same time for the woman can see their own position as the woman as well as the wife. The Word of God is saying, God then said that it is not good for man to be alone. Saya memulai dengan kata Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan Allah berfirman. Dengan berkata Tuhan Allah berfirman berarti apa yang ada di sini, apa yang diatur di sini adalah dari Tuhan. So God says, that means this is God order, this is God intention, this is God goal, this is God program, this is God way of organizing life. The initiative, the intention, the plan is from God. It's not from Adam or Eve or man or human being. Jadi apa yang dikatakan di ayat 18 start dengan Tuhan Allah berfirman berarti Tuhan Allah yang mengatur. Tuhan Allah yang merencanakan. Intention atau tujuannya, arahnya itu dari Tuhan. Inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan buat, Tuhan rencanakan untuk manusia. Jadi keberadaan manusia, laki-laki dan perempuan ada itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Selanjutnya, kebersamaan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, itu juga dari Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat the role, peranan, fungsi, sistem kehidupan berumah tangga haruslah kembali ke Tuhan sebagai the author, sebagai sumber kehidupan berumah tangga. Tradisi kehidupan berumah tangga harus kembali ke Tuhan. Peranan suami harus kembali ke Tuhan. Peranan istri harus kembali ke Tuhan. Fungsi, kegiatan dan sikap dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh suami dan khususnya sekarang istri harus kembali ke Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan di sini Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri. Dengan ini juga sekaligus Tuhan mau katakan bahwa Tuhan tahu bahwa seorang laki-laki membutuhkan seorang perempuan. Atau seorang suami membutuhkan seorang istri. Dari sini kita juga belajar bahwa dalam kalimat Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau seorang laki-laki itu sendiri. Berarti Tuhan tahu bahwa kalau laki-laki ada saja tanpa perempuan itu tidak baik untuk laki-laki. Tidak baik bagi Adam waktu itu. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan tahu kebutuhan Adam.
Saya membaca firman ini dan dikatakan di sana dalam bahasa Indonesia, kalau saudara baca ditulis di sana, Tuhan Allah berfirman. Tuhan itu ditulis dengan huruf besar, kemudian Allah huruf A saja yang besar, kemudian berfirman. Kalau saudara rajin membaca-baca firman, saudara tentu bisa bertanya, kenapa kok Tuhan Allah ini hurufnya besar Tuhan semua, kemudian Allah huruf A saja yang besar? Ini ada dasarnya. Karena yang dimaksud dengan Tuhan Allah, Tuhan dengan huruf besar ini adalah nama Allah perjanjian yang namanya Yahweh. Jadi di dalam bahasa asli itu adalah Yahweh, Allah perjanjian, Allah yang memberitahukan kepada bangsa Israel namanya Yahweh, yang artinya aku adalah aku. I am who I am. I am the faithful one. Saya adalah saya. Aku adalah aku. Aku adalah Allah yang setia. Itulah namanya. Allah yang adalah aku ini yang berfirman. Jadi ini bukan sembarangan Allah. Ini bukan imajinasi Allah atau buah karya ciptaan manusia tentang Allah. Tapi ini Allah sendiri yang datang kepada bangsa Israel lewat Musa, memperkenalkan dirinya, dan dia ini nyatakan namanya aku adalah aku, yang artinya Allah perjanjian yang setia. Sekarang dia katakan, aku adalah aku, saya adalah saya, berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bagi bangsa Israel, tatkala mereka membaca ayat 18 ini, mereka sudah mengerti bahwa yang dimaksud ini adalah tidak lain yaitu Allah perjanjiannya. Allah perjanjian yang kita kenal di perjanjian lama sebagai Allah Israel, Allah Yahweh, yang kemudian datang memperdalam, menyatakan dirinya lebih dalam di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya tatkala dia di bumi, dia katakan, aku adalah roti hidup, aku adalah terang, aku adalah gembala yang baik, aku adalah Alfa dan Omega, aku sudah ada dan yang akan datang. Aku adalah ekspresi nama Allah. Sehingga saudara, tatkala kita mendengar dikatakan Tuhan Allah, Allah Yahweh, tidak lain adalah Allah Tritunggal. Yang di awal sudah dikatakan tentang ketritunggalannya itu, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Yang dalam Kejadian pasal 1 sudah kelihatan dengan kata kita. Dan selanjutnya saudara saya bisa lihat lebih jelas lagi di Perjanjian Baru. Allah yang setia, Allah pencipta langit dan bumi, Allah sang penebus, Allah sang pengudus, ini yang berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Di sini saudara menunjukkan bahwa Allah ini begitu baik. Dia tidak menciptakan manusia dengan begitu saja tanpa pemikiran hikmat yang dalam. Dia mengerti akan kebutuhan manusia yang pada saat itu adalah Adam sebagai laki-laki. Dia mengerti, dia tahu bahwa Adam sebagai laki-laki membutuhkan seorang Hawa, yaitu perempuan. Tapi sebelum dia ciptakan Hawa, seorang perempuan, untuk ada bersama dengan Adam, seorang laki-laki,
Dia dahulu katakan bahwa aku, yang adalah aku, berfirman. So he himself says that this is me, I am who I am. So what is going to happen in this about the creation of woman? For man is God himself, which is we know as our triune God. Because after that in the New Testament, our Lord Jesus Christ came to fulfill the promise in the Old Testament. And then you have the Holy Spirit as well. So this is God the Father, the Son, and Holy Spirit. God the Creator, Redeemer, and Sanctifier, our triune God, who loves man and have a gracious thinking and plan for man in creating woman. So by that we have to be happy and thank God for the woman. Makanya saudara-saudara, dengan mendengar apa yang Tuhan katakan di sini bahwa inilah firman-Nya tentang akan diciptakannya perempuan, maka setiap laki-laki haruslah bersyukur bahwa ada perempuan. Makanya di Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 11 dikatakan bahwa perempuan ada karena laki-laki, tetapi dari laki-laki perempuan ada. Tapi perempuan ada dalam ayat 11, pasal 11 itu dikatakan bahwa perempuan ada karena laki-laki. Saya baca ayat itu untuk saudara dan saya bisa lihat. Dalam ayat yang ke-8, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Woman was created because of man. That means that woman was made for men. Perempuan diciptakan oleh Tuhan untuk mengisi kesendiriannya laki-laki. The woman was created to help man in his loneliness. Saya mau katakan ulang lagi. Perempuan ada karena laki-laki, maksudnya perempuan diciptakan agar supaya menolong laki-laki yang ada dalam kesendirian. Makanya laki-laki harus bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menciptakan perempuan untuk menolong laki-laki di dalam kesunyiannya. Makanya saudara, dalam ayat yang terakhir dari firman Tuhan pasal 2 ini, tatkala Tuhan menciptakan perempuan, tatkala Hawa diciptakan, Adam begitu bersukacita dan berkata, inilah dia tulang dari tulangku. Itu adalah ungkapan sukacita dari seorang Adam. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itu adalah ungkapan sukacita, ungkapan kebahagiaan dari Adam dalam merespons akan kebaikan Tuhan di dalam menciptakan Hawa. Poin ini penting saudara, supaya saudara dan saya bisa menghargai akan setiap istri kita, setiap ibu kita, setiap saudara perempuan kita, setiap teman wanita kita.
Karena mereka yang wanita ini ada karena Tuhan menghadirkannya demi kebutuhan laki-laki. Laki-laki atau Adam yang waktu itu lonely membutuhkan seorang perempuan. Maka saudara jangan heran kalau setiap anak laki-laki mendambakan dan memimpikan dan mengimpiankan, mengharapkan untuk satu saat mendapat seorang istri yang tercinta. Itu hanya bisa terwujud karena Tuhan menciptakan perempuan. So if God never creates woman, man will be lonely. Kalau Tuhan tidak pernah menciptakan perempuan, laki-laki pasti akan sunyi. Makanya saudara, tatkala Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri, Tuhan udah tahu bahwa laki-laki membutuhkan adanya seorang perempuan. Tuhan tahu bahwa tidak baik kalau Adam itu sendiri. Tuhan tahu tidak baik kalau laki-laki itu sendiri. Kalau di dunia ini hanya laki-laki saja, maka itu akan tercipta kesunyian secara spesial. Tentu laki-laki bisa berbicara, bercakap-cakap bersama karena banyak laki-laki. Tetapi akan ada kesunyian sebagai manusia. Oleh karena itu Tuhan menciptakan perempuan supaya laki-laki tidak menjadi sunyi atau sendiri. Dengan hadirnya perempuan, laki-laki menjadi punya teman. Makanya dikatakan di sana, dikatakan dalam kata selanjutnya, Tuhan menciptakan perempuan itu yang sepadan. Tuhan tidak ciptakan satu okonom yang berbeda, yang tidak sepadan dengan laki-laki. Dalam bahasa Inggris dikatakan di sana suitable, meet, correspondent, atau bahasa yang lain comparable, just right. Bahasa Indonesia cocok. Perempuan diciptakan oleh Tuhan cocok dengan laki-laki. Makanya saudara, tatkala ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa tatkala Tuhan membawa binatang-binatang ke Adam, Adam waktu itu masih sendiri, di dalam kesendirian dan kesunyiannya, dia menamai binatang per binatang, burung-burung per burung-burung, tapi dia tidak dapat teman yang suitable, yang cocok dengan dia. Makanya binatang itu bukan teman sepadan. Yang sepadan adalah Hawa yang Tuhan ciptakan. Dan ini satu hikmat yang luar biasa yang Tuhan buat bagi laki-laki. Binatang tidak cocok dengan laki-laki untuk menjadi teman sepadan. Dan dengan berkata begini saudara, maka konsep budaya yang menurunkan posisi wanita atau posisi perempuan sama atau turun seperti binatang, itu melawan firman Tuhan. Maka di budaya-budaya, di dalam suku-suku yang menjual wanita seperti binatang saja,
itu berlawanan dengan firman Tuhan. Karena yang dimaksud dengan kata sepadan itu berarti sama, suitable, equal, sederajat, sama tinggi di hadapan Tuhan. Kalau dia equal, suitable, cocok, sama tinggi, sama berharga, sama derajat, maka tidaklah tepat kalau kita melihat wanita itu sama seperti setengah binatang atau seperti binatang saja. Pemahaman inilah yang membuat golongan feminisme bergerak dan membuat aksi untuk menunjukkan bahwa para wanita harus sama tinggi dengan laki-laki, bahkan lebih. Dan terjadilah gerakan perempuan atau feminism movement. Dan gerakan perempuan feminism movement dalam gerakan gender itu saya melihat melampaui atau keluar ekstrimnya dari apa yang Tuhan bicara. Karena bukan berarti Tuhan katakan bahwa manusia itu lebih tinggi dari perempuan atau laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan perempuan ada di bawah. Istilah bahasa Inggrisnya laki-laki superior dan perempuan inferior. Tetapi sebenarnya dengan kata sepadan itu berarti dua-dua equal. Itu berarti dua-dua itu sama tinggi. Dan pemahaman ini tidak melawan apa yang dikatakan dalam pengajaran firman Tuhan. Itu beda dengan apa yang diajarkan dalam gerakan perempuan. Feminism movement itu. Karena Tuhan dalam firman ini berkata bahwa perempuan itu sepadan, suitable, sama dengan laki-laki. Istri sama dengan laki-laki. Tidak ada bedanya. Hal ini sudah jelas dijelaskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. The position of woman and man are equals before God. When God says He will make a helper suitable for man, the word suitable or correspondence or comparable means equal. She is equal to him, to man. And I base that on Genesis 1 verse 26, 27, 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam ayat yang ke-26 dari pasal 1 Kejadian. Genesis 1, 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Firman ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Tuhan secara equal, secara sama tinggi derajatnya. Tidak ada beda di situ. Sebentar saya akan gali kata Azure, kata penolong yang banyak juga disalahpahami oleh manusia di dunia ini
baik dari budaya, suku, bangsa, golongan, yang akibatnya menjadi sulit dalam rumah tangga akibat salah pemahaman itu. Saya lebih dahulu melihat maksud Tuhan dalam menciptakan manusia itu sesuai dengan gambarnya. Jadi bukan Adam atau bukan laki-laki saja yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi perempuan juga diciptakan oleh Tuhan Allah menurut gambar dan rupanya. Itu sudah menunjukkan equality, sudah menunjukkan kebersamaan, sama tinggi, sama derajatnya. Jadi kalau kita yang diajarkan dalam budaya kita, perempuan itu lebih lemah, lebih inferior, lebih di bawah, lebih kurang penting. Bahkan ada yang katakan bahwa dia bisa dijual dengan harga binatang saja. Dan lain sebagainya, itu harus dihapus. Karena itu bukan ajaran Alkitab. Itu bukan ajaran Tuhan. Dan sekaligus juga tatkala kita ada di rumah dan dalam berumah tangga, di dalam melihat calon istri kita atau istri kita, haruslah kita melihat dengan ajaran firman Tuhan dengan kata sepadan berhubungan dengan gambar rupa Allah itu. Ada kesamaan derajat. Both men and women are equals. God created man and woman in his image. In the image of God is not only man but also woman. Yang dimaksud dengan diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, artinya mereka berdua memiliki pengetahuan tentang Allah yang sama, dalam kebenaran hidup yang sama, dalam kesucian yang sama, dan dalam kekudusan dan kehidupan cinta kasih kepada Tuhan yang sama. Tidak ada yang kurang intelek secara intelektual dalam arti tanpa intelektual atau tanpa feeling cinta kasih atau turun secara kebenaran dan kekudusan. Sama-sama. Mereka dua kudus, suci, benar, punya cinta kasih, menghormati Tuhan dan mengikuti Tuhan. Tidak ada beda. Sehingga saudara, tatkala Tuhan katakan demikian, Tuhan mau kasih tahu bahwa para wanita itu sama tinggi dengan para laki-laki. Itu yang dimaksudkan dengan sepadan. Itu yang dimaksudkan dengan suitable. Kenapa topik ini penting, saudara? Karena memang sudah banyak yang mengajar dan mengaplikasikan pengajaran-pengajaran yang mendiskreditkan posisi wanita, sehingga wanita dianggap rendah, dianggap kurang mampu, dianggap kurang suci, dan lain sebagainya. Maka terjadilah ketidakseimbangan di dalam kehidupan bersosial, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan melihat kesamaan derajat, the equality position between man and woman, husband and wife, it will help us to work our life nice and beautiful. Our family peacefully, joyfully, wonderfully. Dengan melihat posisi yang sama ini di dalam gambar dan rupa Allah. Di dalam kebersamaan posisi sebagai gambar dan rupa Allah. Derajatnya sama. Itu akan menolong kita di dalam melanjutkan dan meneruskan dan menjalankan kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dan sebagainya.
Akibat adanya pemahaman bahwa laki-laki superior atau perempuan inferior, laki-laki lebih tinggi, perempuan kurang tinggi, laki-laki lebih hebat, perempuan kurang hebat, maka itu terjadi masalah baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, maupun juga di dalam masyarakat. Tuhan sudah atur baik sekali. Nah, oleh karena itu untuk berbicara tentang berumah tangga dan fokus dalam keluarga, saya ingin mengawali dengan ayat ini. Karena ayat ini sangat penting. This text is very important for us to start talking about family. Problems many times happens because of misunderstanding or misconcept or misteaching about the position of women and men. Karena salah pengajaran, salah konsep, salah kesimpulan, maka terjadi konflik-konflik dalam rumah tangga, konflik-konflik di dalam persahabatan, konflik-konflik di dalam bermasyarakat, konflik-konflik di dalam kehidupan keluarga. Hanya gara-gara pemahaman tentang posisi derajat dari perempuan dan laki-laki itu disalahartikan. Apabila anak-anak Tuhan back to the Bible, holding the Bible principle, holding God's teaching, God's word on the position of women and men properly, biblically, then it will help us a lot. Akan sangat menolong kehidupan kita kalau kita memegang konsep Alkitabiah tentang posisi laki-laki dan perempuan, posisi suami dan istri seperti yang Tuhan ajarkan. Kita tidak perlu mengikuti pola pengajaran gerakan wanita, gerakan perempuan, feminism movement, atau gerakan rasionalistik, gerakan pakai otak, pakai rasio. Kita tidak perlu menggunakan atau memakai gerakan-gerakan budaya yang seakan-akan itu yang menolong, tapi justru melawan firman Tuhan dan menyusahkan keluarga, menyusahkan hubungan suami istri saja, atau hubungan dalam kakak adik keluarga, atau hubungan dalam bermasyarakat akibat konsep-konsep duniawi tadi, termasuk konsep budaya dunia. Karena itu yang dikatakan oleh manusia, tidak dikatakan oleh Tuhan. Tuhan Allah berfirman berbeda. Yang Tuhan Allah katakan di sini bahwa aku akan menciptakan perempuan itu yang sepadan, yang sama tinggi. Nanti saudara di dalam kehidupan ada beda fungsinya. Jadi kita tidak bisa melihat, masalahnya orang tidak bisa melihat perbedaan fungsi dari posisi atau derajat. Derajat sama, fungsi berbeda. Fungsi itu artinya tanggung jawabnya masing-masing ada. Itu diatur dengan berbeda. Tetapi di dalam melaksanakan fungsi pun tidak bisa manusia berpisah di dalam melaksanakan tanggung jawab rumah tangga itu. Harus tetap berjalan bersama-sama. Makanya saudara, kita kembali lagi kepada fungsi dan tugas ini. Setelah kita memahami kesamaan posisi, derajat, baru kita bisa melihat tentang fungsi atau role-nya. Di dalam firman Tuhan, setelah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya, itu Tuhan memberikan kepada laki-laki dan perempuan tugas dan tanggung jawab. Mereka harus saling mencintai, saling mengasihi, saling membangun di dalam cinta kasih, tapi juga di dalam menjalankan tugasnya, yaitu di dalam berkembang biak. Ini kalau dipisahkan lagi tugas, saudara, terjadi masalah. Sebagai laki-laki dan perempuan yang seimbang itu, atau yang comparable, atau yang yang cocok,
yang sepadan, itu tanggung jawab di dalam berkembang biak itu adalah juga tugas dan tanggung jawab bersama. Bukan tugas dan tanggung jawab wanita saja. Dan ini konsep yang salah juga yang terjadi sehingga terjadi masalah dalam keluarga, masalah dalam masyarakat, masalah dalam gereja, masalah di dunia ini karena konsep salah itu. Apa yang saya maksudkan? Perempuan dilihat sebagai biological offspring production. Perempuan dilihat sebagai alat produksi biologis. Dia diajar oleh budaya atau oleh orang tua bahwa istri itu hanyalah pasangan untuk memproduksikan anak. Dan apa yang terjadi saudara tatkala konsep seperti ini diajarkan, tatkala seorang anak laki-laki memperoleh seorang istri yang tidak bisa memberikan anak, istilah mandul, maka anak itu, laki-laki itu, orang tua dan keluarga itu akan bersama-sama menyuruh untuk menceraikan wanita seperti itu. Karena konsepnya wanita hanyalah alat produksi keturunan. Kawin supaya dapat keturunan. Kalau kawin dan tidak dapat keturunan, maka harus ambil orang yang lain supaya bisa mendapat keturunan. Itu bukan rencana Tuhan. Tuhan tidak mengajar seperti itu. Tatkala dia katakan perempuan sederajat, itu berarti perempuan dengan laki-laki punya tanggung jawab sama-sama di dalam mengembangkan, memperoleh anak. Dan kalau tidak ada anak pun, tetap mereka harus bersama sebagai suami istri. Itu bukan tanggung jawab perempuan saja. Itu juga tanggung jawab laki-laki. Di dalam mengembangkan keturunan. Nah kalau sudah ada anak pun masih ada pemahaman yang salah. Seakan-akan tanggung jawab pendidikan anak itu adalah di ibu. Sehingga semua yang berhubungan dengan anak itu ke ibu, semua yang berhubungan dengan cari duit itu ke bapak. Jadi tanggung jawab seperti dipisahkan. Ibu untuk anak, ibu untuk dapur, ibu untuk masak, ibu untuk cuci, ibu untuk sapu, ibu untuk bersihkan rumah, ibu untuk memperoleh anak, itu ke sana. Laki-laki cari uang, cari nafkah, bekerja. Dan ini pemisahannya begini. Ini bukan maksud Tuhan. Tatkala Tuhan menciptakan perempuan yang sepadan, itu maksudnya ada kebersamaan di dalam mengatur rumah tangga. Berarti tugas mendidik anak suami dan istri. Tugas dalam dapur suami dan istri. Tugas mengatur rumah tangga sama-sama. Sharing, dibicarakan, didiskusikan bersama. Termasuk mencari nafkah pun istri pun harus mendengar, memberikan semangat, mendorong. Sehingga suami berhasil. Kalau ini dipisahkan saudara, maka terjadilah keterpisahan tanggung jawab. Tatkala Tuhan katakan mereka harus beranak cucu atau mereka harus bertambah banyak, itu tidak dikatakan kepada perempuan saja. Tetapi ini dikatakan kepada perempuan dan laki-laki. Yaitu suami dan istri harus melaksanakan tugas ini secara bersama. Saya berpikir kalau konsep ini diajarkan dengan baik di dalam rumah tangga,
maka rumah tangga akan berjalan dengan indah. Kenapa? Karena suami akan menolong istrinya di dapur, istri juga akan berpikir untuk menolong suami di dalam mencari nafkah. Suami menolong istri dalam mendidik anak, istri juga menolong suami dalam mendidik anak. Secara bersama-sama, berdiskusi, sharing untuk mengembangkan rumah tangga secara together. Itu yang maksudnya sepadan. That is the point of being suitable as good partner. Makanya Tuhan tidak sembarang menciptakan perempuan. Perempuan bukan binatang, perempuan bukan benda. Istri itu bukan binatang, bukan benda. Tetapi diciptakan secara luar biasa. Dan saya katakan secara luar biasa ini dengan kata Ezer, kata penolong itu yang belum saya gali. It's very important word that many people don't see the point of the word helper. Kata sebagai penolong ini banyak orang tidak gali dan banyak orang juga salah paham. Berpikir bahwa kalau jadi penolong itu seperti pembantu. Ini juga terjadi dalam budaya-budaya, banyak suku, banyak negara, banyak golongan, banyak kelompok yang mengambil kesimpulan bahwa perempuan itu hanyalah seorang penolong dalam arti pembantu. So it's like servant. So what's the meaning of helper? Saya mencari tahu ayat ini dengan kata helper. Dan saya temukan kata helper itu bahasa aslinya itu Ezer. Dan itu digunakan dalam Alkitab sebanyak 21 kali. 2 kali di dalam ayat kita, yaitu ayat 18 yang pertama dan ayat yang kedua di ayat 20. Kata penolong yang diarahkan kepada Hawa atau perempuan. 3 kali yang lain diarahkan kepada bangsa Israel. Dan yang sisanya sekitar 16 kali, kalau saya tidak salah, itu diarahkan kepada Tuhan sebagai Ezer. Dan kata Ezer tatkala dihubungkan dengan kata sepadan, kata penolong, itu penolong yang sepadan kalau dihubungkan, itu menunjukkan suatu kekuatan yang luar biasa. Jadi kata Ezer, kata sebagai penolong, itu sama dengan rescuer. Yang bisa menyelamatkan. Savior. Ini luar biasa. Kata Ezer. Sangat dalam sekali. Dan di dalam kata Ezer, penolong itu ada arti strength. Ada arti kekuatan. Ada power. Di dalam Ezer atau penolong itu. Makanya saudara, bahasa Ibrani ini tatkala Tuhan gunakan dengan berbicara tentang ia akan menciptakan seorang Ezer, seorang penolong yaitu perempuan. Itu kalau kita terjemahkan lurus berarti dia menciptakan seorang yang powerful yang sama dengan laki-laki. Dia akan menciptakan seorang penolong, yaitu seorang Ezer, yang sekaligus menjadi rescuer. Rescuer itu artinya penyelamat itu. Artinya dia begitu kuat bisa menolong laki-laki. Saudara, ini luar biasa. Ini merubah konsep kita yang berpikir perempuan itu lemah. Bahkan saudara, kata Ezer, kalau saudara baca ya baik-baik yang saya katakan tadi di dalam Alkitab yang ada 16 kali itu 16 kali itu arahnya ke Tuhan. Tuhan sebagai Ezer, Tuhan sebagai protector, Tuhan sebagai rescuer, Tuhan sebagai helper, Tuhan sebagai savior. Ini powerful sekali. Nah, kalau kita melihat konsep kata Ezer ini,
kalau dia artikan untuk seorang perempuan, seorang istri, harusnya setiap istri merasa confidence, merasa percaya diri. Jadi setiap perempuan, kecil maupun besar, muda maupun tua, kaya atau miskin, siapa saja wanita atau perempuan yang mendengar apa yang saya sampaikan dari firman Tuhan ini haruslah merasa percaya diri yang tinggi dan yang kuat. You must have a very strong confidence because you are so powerful. Haruslah setiap wanita merasa percaya diri yang kuat dan tinggi karena dia adalah Ager. Dia adalah penolong yang penuh kekuatan. Kalau dia tidak kuat, tidak bisa dia menolong suami, menolong laki-laki. Tuhan menyiapkan perempuan yang powerful untuk bisa menolong laki-laki atau suaminya. Makanya kata Azer itu Tuhan gunakan di sini menunjukkan betapa kuatnya sang perempuan. The word Azer is being used by God here specially to show how strong the woman is. It's amazing. Kalau setiap perempuan mendengar ini dan menyadari ini, maka perempuan-perempuan akan menjadi sangat kuat di dalam menolong para laki-laki, para suaminya. Akibat pengajaran yang mengajarkan bahwa perempuan itu inferior, maka perempuan-perempuan tidak lagi menjadi confident sekali karena dia merasa inferior. Akibat dari perempuan kurang percaya diri, kurang yakin bahwa dia punya kekuatan, maka dia tidak bisa bergerak kuat untuk menggunakan kekuatan yang Tuhan kasih. Padahalnya perempuan itu Azer kuat. Dan Tuhan menggunakan kata Azer untuk dirinya sendiri. Amazing, isn't it? God even used the word Azer for he himself. As the savior, helper, protector, strong God. So the word Azer emphasize strength. Kata Azer menekankan kekuatan. Makanya saudara, perempuan-perempuan yang menggunakan konsep ini dan mempercayai pengajaran ini akan menjadi super duper kuat. Karena tidak sembarangan orang bisa menjadi helper, menjadi penolong. Orang yang mau menolong harus kuat. Dan betul, Tuhan menciptakan penolong yang sepadan, perempuan yang sepadan, perempuan yang adalah penolong, istri yang adalah penolong. Itu adalah kekuatannya, punya kekuatan yang luar biasa. Dan bukti kekuatannya, laki-laki juga tidak bisa menghadapi masalah yang perempuan hadapi. Contohnya, tatkala perempuan itu menghadapi pregnancy, waktu dia mengandung seorang anak, itu satu kemampuan yang luar biasa untuk bersama-sama dengan anak dalam kandungannya. Itu powerful sekali. Tidak ada laki-laki satupun yang bisa mengalami itu dan tahu itu. Hanya perempuan saja yang punya kekuatan yang mampu mengandung dan mampu menderita demi anak yang dia kandungkan. Itu menurut saya powerful sekali. Dan hanya perempuan yang paham ini. Sudah begitu, hanya perempuan saja, seorang ibu, seorang istri yang bukan saja mengandung, yang bisa melahirkan anak dengan begitu susah. Tapi dia terus jalankan itu. Bahkan bisa lagi menerima, siap untuk mendapat anak yang baru lagi. Itu powerful sekali. Tapi apakah setiap perempuan merenungkan, memikirkan kekuatan-kekuatannya yang ada dalam dirinya sebagai Azer? Itu baru dalam dirinya saja.
tatkala dia bisa mengandung dan melahirkan dan memelihara dan memberikan makan. Luar biasa. Makanya saudara, tanpa perempuan kehidupan tidak ada. Itu juga kekuatan. Kenapa? Karena lewat perempuanlah ada kehidupan manusia. Makanya Adam itu katakan dalam ayat yang selanjutnya, dia bilang, dia namakan perempuan ini adalah Hawa. Dia dinamai perempuan dalam bahasa aslinya itu Hawa, karena dia diambil dari laki-laki. Tetapi juga dikatakan bahwa dari perempuan ini akan ada semua orang yang hidup. Saya baca di ayat selanjutnya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan mereka dua telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Menunjukkan bahwa dari perempuan ini lahirlah keturunan, lahirlah anak. Lahirlah anak demi anak. Itu menunjukkan kekuatan perempuan itu. Makanya Tuhan bilang perempuan itu penolong. Tanpa perempuan, laki-laki sunyi. Tanpa perempuan, laki-laki tidak mendapat pertolongan. Tanpa perempuan, laki-laki tidak punya anak. Tanpa perempuan, rumah tangga tidak bisa jalan. Jadi, dengan mendalami dan di dalam merenungkan kata Ezer, harusnya membangun semangat, memberikan kekuatan, memberikan percaya diri, memberikan keberanian untuk wanita untuk bersiap maju sama-sama dengan laki-laki, sama-sama dengan suaminya, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan kekuatan penuh sebagai rescuer, sebagai saver, sebagai helper. Jangan merengek-rengek saja. Yang terjadi ini karena selalu melihat perempuan itu inferior, maka perempuan juga menjadi inferior dan merengek-rengek. Dan perempuan merasa lemah saja. Perempuan merasa bahwa tidak ada kekuatan. Padahalnya dalam Alkitab Tuhan katakan dia itu powerful. Sama dengan karakter Tuhan yang powerful. Jadi ada karakter Tuhan yang powerful itu digunakan ke perempuan. Makanya saudara jangan heran kalau perempuan yang sudah paham ini, tatkala suaminya mati, dia bisa berjuang dengan semangat, menjaga anaknya, menjalankan bisnis, dan terus menjalankan kehidupan dengan powerful sekali. Kenapa? Karena dia ngerti dia powerful. Tapi kalau perempuan yang tidak sadar ini, tatkala suaminya meninggal, atau saudaranya atau mamanya meninggal dan lain sebagainya, dia juga less power, bahkan lost power. Hilang kekuatan, hilang semangat, karena dia tidak lihat bahwa dia kuat. Dia tidak melihat bahwa dia itu powerful. Dia tidak lihat bahwa ada karakter Tuhan di dalam dia. Makanya saudara-saudara, setiap perempuan, setiap wanita, setiap istri, setiap ibu yang mendengar apa yang saya khotbahkan, menjadi kuatlah. Ayo menjadi kuat. Ayo menjadi semangat. Ayo menjadi powerful. Karena itu saudara-saudara ini powerful. Itulah yang dimaksud dengan Ezer. Seperti Tuhan mampu menolong akan umatnya, kata Ezer, karakter Tuhan sebagai penolong itu digunakan juga untuk perempuan atau istri. Makanya saudara jangan heran tatkala Alkitab katakan bagi anak laki-laki, bagi pemuda laki-laki yang mendapat istri, that is good. Itu saudara bisa baca di dalam Profet atau Amsal pasal 18. Saya baca itu, Profet atau Amsal itu.
Itu ayat sudah dikatakan di sana bahwa baik kalau ada istri. Kenapa? Karena kita mendapat pasangan yang powerful, bukan less power, bukan lost power. Tetapi powerful, makanya dikatakan kuat. Saya buka ayatnya, Amsal pasal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik. Dan ia dikenan Tuhan. Whoever finds a wife, he finds something good. Why? Because it's powerful. Powerful thing, powerful person, powerful partner. Jadi saudara, hai laki-laki, hai pemuda, bersyukurlah kalau mendapat istri. Karena Anda mendapat istri, itu Anda mendapat satu yang baik, yang powerful. Bukan mendapat satu yang less powerful atau lost power. Ayat yang lain dikatakan, Amsal 19 ayat 14. Proverbs 18 verse 22. Now Proverbs 19 verse 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. The wife who has the wisdom or knowledge is actually a gift of God. That's good. Istri yang punya wisdom itu karunia Tuhan. Makanya saudara yang muda-muda berdoa supaya Tuhan kasih istri yang wisdomnya ada. Jangan less wisdom. Karena istri yang punya wisdom dia akan tahu bahwa dia powerful. Dan istri yang punya wisdom itu akan memberikan kekuatan kepada suami. Karena istri yang begitu adalah pemberian Tuhan. Makanya itu adalah good. Itu adalah baik. Ada banyak ayat yang lain yang bisa saya gali. Tetapi saya pikir ini penting untuk kita belajar bersama tentang kekuatan seorang perempuan. Kekuatan seorang istri yang sama, yang se-equal dengan laki-laki dan suami. Oleh karena itu, tatkala Tuhan bilang tidak baik kalau laki-laki sendiri, artinya kalau laki-laki jalan saja tidak baik untuk dia. Ada perempuan baru menjadi baik. Kata tidak baik ini saudara, saya juga melihat dalam bahasa asli. Kata tidak, itu saya juga kaget. Karena dalam bahasa Ibrani Alkitab yang tua, ada dua kata tidak yang dipakai. Satu namanya al, satu namanya lo. Lo itu dipakai di dalam 10 firman Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, itu jangan itu tidak pakai kata al. Tapi dipakai kata lo, artinya tidak pernah boleh. Never. Itu dikatakan pakai kata lo. Kenapa ini penting untuk kita gali, saudara? Karena kalau Tuhan pakai kata lo, bukan pakai kata al. Al itu artinya jangan makan misalnya. Jangan makan. Berarti jangan makan hari ini, tapi besok boleh makan. Itu arti kata al itu. Tapi kalau kata lo, jangan makan sampai selama-lamanya tidak boleh. Kalau makan ya itu salah. Melawan firman Tuhan. Tapi kalau al, makan saat ini tidak boleh, tapi besok boleh makan. Itu kata al. Tapi Tuhan di dalam kata Tuhan di dalam ayat 18 dia bilang tidak baik. Itu dikatakan yang kata lo. Tof. Lo. Tof itu baik. Lo itu jangan. Tidak baik. Artinya tidak pernah boleh kalau manusia itu tidak ada penolong. Luar biasa saudara. Tuhan menggunakan itu ungkapan tidak sembarangan.
Artinya wanita itu memang harus ada. Perempuan itu harus ada. Kenapa harus ada? Supaya laki-laki tidak sunyi, supaya laki-laki ditolong, supaya laki-laki dapat bantuan, supaya laki-laki bisa ada kekuatan, supaya bersama dengan laki-laki bisa ada melanjutkan kehidupan dan punya anak dan lain sebagainya. Supaya secara bersama bisa satu mengangkat satu, satu membantu satu untuk melayani Tuhan. Kalimat ini mengingatkan saya tentang apa yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah. Yang pernah mengajar atau yang pernah saudara mungkin baca, dalam kitab Pengkhotbah dia bilang, kalau dua orang bersama-sama, satu jatuh, satu mengangkatnya. Kalau bersama-sama, maka akan saling menolong. Untuk jelasnya saya baca ayat Pengkhotbah yang saya maksudkan tadi di ayat yang ke 9, 10, 11, 12 dari Pengkhotbah pasal 4. Ecclesiastes chapter 4 talking about important to be together. Verse 9 to 12. Ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. 3 tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini adalah ungkapan betapa pentingnya kebersamaan suami dan istri yang equal, yang sama tinggi, yang sama-sama powerful, yang sama-sama luar biasa, secara yakin, secara percaya diri, berpegang tangan, menjalankan rumah tangga. Maka bagaikan tali yang ada 3 urat itu menjadi kuat, tidak bisa putus. Kenapa dikatakan 3? Karena 2 suami istri, satunya Tuhan di dalam. Itulah konsep rumah tangga. Luar biasa. Luar biasa. Betapa pentingnya kita memahami tentang adanya istri yang sepadan dengan suami. Istri yang adalah penolong, yang sepadan dengan suami. Maka tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri. Tidak baik kalau laki-laki itu sunyi. Tidak baik kalau tidak ada perempuan. Baik kalau perempuan itu ada. Saya juga belajar baik-baik dalam ayat ini. Di dalam firman Tuhan, saudara, saya melihat tatkala Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam pasal 1, selalu saja tatkala Tuhan selesai menciptakan, dia bilang, maka Tuhan melihat semuanya itu baik. Maka Tuhan melihat semua itu baik. Maka Tuhan melihat semua itu baik. Maka Tuhan melihat semua itu baik. Baik, 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 baik. Maka Tuhan tuh mau semua ini baik. Tapi tatkala dia menciptakan laki-laki saja tanpa perempuan, dia bilang tidak baik. Saudara mau lihat misalnya dalam Kejadian, sebelum saya tutup khotbah ini, saudara lihat Kejadian pasal yang ketiga. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ayat yang ke-10. Setelah dia menciptakan laut dan darat, menamai kering itu darat dan kumpulan air itu dinamakan laut, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-12. Allah melihat bahwa semua itu baik. Ayat yang ke-18. Dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semua itu baik. Ayat yang ke-21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang dan seterusnya dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Ayat yang ke-25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis
ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Terakhir, setelah dia menciptakan akan manusia semua lengkap selama 6 hari itu, dalam ayat yang ke-31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Setelah dia ciptakan seluruhnya baik, terakhir dia bilang sungguh amat baik. Very, very good. Jadi perfect. Tatkala dia menciptakan laki-laki, dia bilang tidak baik. Berarti belum sempurna. Karena dia bilang tidak baik. Berarti belum sempurna. Maka laki-laki kalau saja sendiri is not perfect. Man needs woman and woman needs man. Laki-laki membutuhkan perempuan, demikian juga vice versa. Perempuan membutuhkan laki-laki untuk berpegang tangan menjalankan kehidupan rumah tangga. Seandainya tidak ada dosa, betapa indahnya hidup itu. Tapi karena ada dosa dan ada kelemahan dan ada kekurangan, maka dalam rumah tangga itu pun terganggu dengan dosa dan kekurangan-kekurangan itu. Dan oleh karena itu, laki-laki dan perempuan membutuhkan firman Allah, membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk bisa menolong mereka kembali kepada posisinya sebagai suami dan istri yang surgawi. Hanya tatkala kita kembali kepada firman di dalam Tuhan Yesus saja, kita bisa memahami konsep berumah tangga itu. Makanya dalam Efesus pasal yang ke-5, tatkala Rasul Paulus berbicara tentang rumah tangga, dia katakan bahwa suami itu seperti Tuhan Yesus dan gereja itu sebagai istri, istri sebagai gereja. Bisa menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus mencintai gereja dan bagaimana gereja mendengar akan Tuhan Yesus. Itu hanya berbicara tentang fungsi. Bagaimana supaya konsep rumah tangga itu asik dan indah. Ikutlah cara Tuhan Yesus. Suami mencintai gereja seperti tubuhnya sendiri dan gereja mendengar akan Tuhan Yesus. Istri mendengar akan suami. Bukan artinya inferior, tapi supaya roda pemerintahan rumah tangga berjalan dengan baik. The point for men supposed to love his wife, just like Jesus loved church, and woman supposed to listen to the husband. Is not that woman is inferior or lower, but because that's how it's supposed to be like that in order to run the house government properly, so that everything goes well. Itu caranya untuk berumah tangga yang luar biasa dengan mengikuti cara Tuhan Yesus Kristus. Laki-laki mengasihi istri, istri menghormati, mendengar suami. Mendengar sebagai penolong yang powerful. Bukan penolong yang akan menjatuhkan suaminya, tapi penolong yang akan membantu suaminya. Makanya Tuhan mengatur tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri. Dia menciptakan penolong yang sepadan. Dia menciptakan penolong yang powerful. Dia menciptakan penolong yang punya kekuatan. Yang sepadan, yang sama tinggi, yang sama derajat. Sehingga perjalanan rumah tangga, kebersamaan itu menjadi super powerful. Kita bersyukur adanya Hawa, para wanita, istri dan ibu yang ada demi menolong para suami dan para laki-laki. Tuhan memberkati kita semua. Amin.